Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sasmito, NIM 1910146, Prodi Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mereview materi-materi mata kuliah manajemen aset proyek. Yang pertama, pengertian aset proyek. Menurut standar akuntansi pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya. Bentuk aset, ada dua bentuk aset. Yang pertama aset tangible, yaitu yang berwujud, adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun untuk dari aset tangible meliputi tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pekerjaan. Yang kedua, aset intangible atau tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, manajemen aset proyek. Pengertian manajemen aset menurut Prawoto mengungkapkan bahwa manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen keuangan, ekonomi, teknik mesin, dan praktek kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien. Menurut Hastings 2010, manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan satu, mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dana, memperoleh aset, menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset. Yang kelima, menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Maka dapat diartikan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, mengupgrade, dan mengoperasionalkan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset. Selanjutnya, adapun secara umum tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset, dan pengaturan risiko, serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset sehingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya. Yang ketiga, siklus manajemen aset. Tahap awal dari keberadaan aset adalah ketika aset itu ada, dibeli atau dimiliki berdasarkan sumber perolehannya. Setiap aset memiliki siklus kehidupan dari mulai perencanaan, pengadaan, hingga tahap penghapusan. Tahap satu dengan tahap lainnya saling berpengaruh sehingga setiap tahapan memerlukan pengawasan dan pengendalian. Berikut alur manajemen aset menurut Sugiyama 2012. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan aset. Adalah kegiatan yang merencanakan aset yang dibutuhkan dari mulai jenis hingga jumlah guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh sendiri maupun dibiayai oleh pihak luar, baik dilaksanakan secara swakelola sendiri maupun oleh penyedia barang dan jasa. Yang ketiga, inventarisasi aset adalah kegiatan mengidentifikasi dan membuat daftar mengenai kualitas dan kuantitas aset secara fisik dan secara yuridis atau legal. Yang keempat, legal audit aset ada kegiatan pemeriksaan mengenai status aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, sistem dan prosedur penghalian aset, pengidentifikasi adanya indikasi permasalahan legalitas, dan pencarian solusi untuk mencegah masalah legalitas yang terjadi. Yang kelima, penilaian aset. Proses adalah proses kerja untuk menentukan nilai aset yang dimiliki sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki atau yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Yang keenam, pengoperasian aset adalah kegiatan menggunakan dan atau memanfaatkan aset dalam menjalankan tugas pekerjaan. Pemeliharaan aset adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki aset agar dapat dioperasikan dan fungsi sesuai yang dijalankan. Yang ketujuh, rejuvenasi, dan kedelapan, pengalihan aset. Selanjutnya, nilai aset. Menurut Sutrisno,
Utility value atau nilai manfaat, ukuran nilai terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari yang jangka menengah maupun jangka panjang. Cost value atau nilai biaya, ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari biaya untuk pemanfaatan fungsinya pengoperasional, untuk penyerahan dan untuk penghapusannya dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya exchange value atau nilai pertukaran, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda yang terkait dengan fungsi waktu. Selanjutnya price value atau ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang dikaitkan dengan fungsi waktu. Dan selanjutnya earned value atau nilai kepuasan, ukuran penilaian terhadap aset yang bisa menimbulkan kepuasan atau penghargaan dari individu maupun kelompok, baik secara estetika, budaya, sosial, politik, sejarah maupun spiritual dan komersial. Penilaian aset dapat diartikan memberi nilai pada suatu aset dengan melakukan suatu pengukuran berdasarkan pada beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga aset tersebut. Secara tidak langsung, nilai aset berguna untuk mengetahui modal dasar, satu, untuk mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha privatisasi, kedua, mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman, yang ketiga, mengetahui nilai penyertaan atau saham dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta, memberikan informasi kemampuan nilai ekonomis properti di suatu daerah untuk mengundang investor. Dan selanjutnya optimalisasi aset. Blomqvist dan Aldrich 2005 menyebutkan bahwa optimasi adalah suatu tindakan proses metodologi yang membuat sesuatu seperti desain sistem atau keputusan menjadi sempurna, sefungsional atau seefektif mungkin. Sedangkan optimasi aset adalah proses memaksimalkan nilai aset untuk bisnis melalui manajemen risiko yang efektif. Sehingga dapat diartikan bahwa optimasi aset adalah suatu tindakan atau proses mengoptimalkan nilai aset dilihat dari reliabilitas, efisiensi, ekonomi, lingkungan dan keamanan, potensi fisik, lokasi, jumlah legal dan ekonomi secara efektif dengan tujuan menekan biaya dan meningkatkan pendapatan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan inventarisasi semua aset meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonomisnya. Selanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan aset, apakah aset tersebut telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Yang ketiga, terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset. Artinya optimasi aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset sehingga akan diketahui aset yang diperlukan, dioptimalkan, dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut. Pemanfaatan aset yang efektif dan efisien akan menghasilkan manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh keuntungan. Hasil akhir optimalisasi aset adalah rekomendasi berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Yang kelima, manajemen proyek. Menurut James R. Chapman 1997, manajemen proyek adalah sekumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jumlah biaya dan risiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Metode manajemen proyek yang baik akan membimbing proyek melalui sekumpulan kegiatan yang terkontrol, terlihat, dan tertata baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen proyek adalah penerapan area pengetahuan keterampilan, alat bantu, dan teknik untuk mencapai tujuan proyek dalam parameter kualitas, biaya, jadwal, dan batasan yang telah disepakati, sehingga dapat diartikan bahwa manajemen proyek merupakan suatu usaha meliputi merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam sebuah proyek dengan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Macam-macam proyek, ada yang pertama proyek konstruksi, yaitu berupa pekerjaan membangun atau membuat proyek fisik, contohnya proyek pembangunan jalan raya, jembatan, atau pembuatan bolier. Yang kedua proyek penelitian, yaitu berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman muncul di lembaga komersial maupun pemerintah setelah produk baru ditemukan atau dibuat. Biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersilkan. Yang ketiga, proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa, muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah berupa perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, dan pemberian training. Selanjutnya, perencanaan proyek.
Penilaian proyek merupakan disiplin untuk menyatakan bagaimana menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tahapan yang ditetapkan dan sumber daya yang ditujukan. Salah satu pandangan dari perencanaan proyek bagi beberapa aktivitas yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi perencanaan jadwal, dan membuat rencana mendukung, termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, metode komunikasi, dan manajemen risiko sebagai elemen penting dalam manajemen proyek. Perencanaan proyek melibatkan pembangunan tindakan dan penjadwalan yang akan membuat proyek bergerak maju secara konsisten bila dilaksanakan dengan baik. Perencanaan proyek juga akan mencakup tanggal target untuk penyelesaian setiap tindakan. Selanjutnya, 1. Perencanaan tahapan konseptual proyek. Yang pertama, kerangka acuan kerja atau KAK adalah produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana, baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. Yang kedua, studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek menganalisa manfaat-manfaat proyek dengan menganalisa aspek-aspek, tinjauan aspek pasar dan permintaan, tinjauan aspek teknis, tinjauan aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek, tinjauan aspek finansial, dan tinjauan aspek hukum. Yang ketiga, detail engineering design. Setelah hasil studi kelayakan proyek memenuhi kriteria pemilik proyek, selanjutnya dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terinci dalam bentuk paket pekerjaan atau WBS. Susunan organisasi proyek, rencana anggaran biaya, jadwal induk, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis, gambaran kerja, serta kelengkapan administrasi lainnya. Pada fase ini biasanya pemilik proyek menugaskan konsultan perencana melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek. Yang kedua, pengadaan atau pelelangan proyek. Jenis-jenis pelelangan ada pelelangan umum atau terbuka, pelelangan terbatas, pelelangan langsung, dan pengadaan langsung. Tahap-tahap pelaksanaan pelelangan. Yang pertama, pengumuman akan dilangsungkannya pelelangan melalui media massa serta papan pengumuman di instansi bersangkutan. Pendaftaran peserta lelang, 3 pengambilan dokumen 6 penawaran dari penerima lelang. Yang 4, penjelasan berupa penjelasan administratif, ada dokumen penawaran, tinjauan ke lokasi proyek, dan membuat berita acaranya. Yang kelima, pemasukan dokumen penawaran dari peserta lelang. Yang keenam, pembukaan dokumen penawaran. Yang ketujuh, penilaian penawaran oleh panitia menguasai secara profesional mengenai harga penawaran proyek. Yang kedelapan, usulan calon pemenang penawaran lelang dengan membuat ranking penilaian terhadap 3 besar penawaran terendah. Yang ke-9, penetapan pemenang. Yang ke-10, sanggahan atau oleh peserta lelang. Yang 11, keputusan pemenang lelang. Selanjutnya, konsep perencanaan tahapan pelaksanaan. Langkah-langkah perencanaan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian terhadap gambar, rencana, dan spesifikasi teknis proyek yang ada agar bila tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan dapat disempurnakan dengan melakukan konfirmasi ke konsultan perencana. Yang kedua, melakukan perhitungan yang teliti terhadap volume pekerjaan, kebutuhan material, peralatan, serta tenaga kerja yang digunakan. Yang tiga, menyusun anggaran biaya pelaksanaan yang rinci yang disesuaikan dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dan dana yang tersedia. Yang keempat, memilih jenis teknologi dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan. Yang kelima, perumusan kegiatan dengan jadwal yang akurat dan terpadu. Yang keenam, persiapan aspek administratif, pengadaan serta pengorganisasian pihak-pihak yang terlibat, penyusunan program kerja, perencanaan pengelolaan risiko, perencanaan kesehatan dan selamat kerja, serta perencanaan sistem informasi manajemen. Selanjutnya, rekayasa nilai atau value engineering. Rekayasa nilai secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha kreatif dalam mencapai suatu tujuan dengan mengoptimalkan biaya dan kinerja dari suatu fasilitas atau sistem. Rekayasa nilai dapat diartikan sebagai 1. Melakukan kajian dengan menjamin fungsinya tetap seperti yang diinginkan. Yang 2, fungsi menjadi tolak ukur dari pencarian alternatif pemecah masalah. Yang 3, selain adanya kriteria biaya rendah, juga didapatkan kinerja yang tinggi. Yang 4, optimasi biaya dan kinerja untuk mendapatkan manfaat bersih yang besar. Proses rekayasa nilai membutuhkan seseorang yang profesional atau tim yang dapat bertindak sebagai konsultan rekayasa nilai dengan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengoptimalkan biaya yang diperlukan dengan tetap menjaga efektivitas instalasi proyek yang dikerjakan. Yang kedua, mampu mengalokasikan dana dan waktu yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek.
Yang ketiga, mampu menggunakan manajemen perencanaan yang matang dalam penentuan efektivitas pemecah masalah yang dihadapi. Yang keempat, mampu menggunakan tinjauan rekayasa nilai dalam multidisiplin ilmu. Yang kelima, mendokumentasikan hal yang diperoleh guna informasi di masa datang. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya. Perencanaan biaya proyek. Biaya yang diperlukan untuk suatu proyek dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan tertanam dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi biaya proyek dengan tahapan perencanaan biaya yang sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengembangan konseptual biaya dihitung secara global berdasarkan informasi desain yang minim, dipakai perhitungan berdasarkan unit biaya bangunan berdasarkan harga per meter persegi. Yang kedua, tahapan desain konstruksi. Biaya proyek dihitung secara agak detail berdasarkan volume pekerjaan dan informasi harga satuan. Yang ketiga, tahapan pelelangan. Biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar didapat penawaran terbaik berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar kerja yang cukup dalam usaha mendapatkan kontrak pekerjaan. Yang keempat, tahapan pelaksanaan. Biaya proyek pada tahap ini dihitung lebih detail berdasarkan kuantitas pekerjaan, gambar shop drawing, dan metode pelaksanaan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya, komponen biaya total proyek terdiri atas: satu, biaya langsung atau direct cost, merupakan biaya tetap selama proyek berlangsung, biaya tenaga kerja, material, dan peralatan. Yang kedua, biaya tak langsung atau indirect cost, merupakan biaya tidak tetap yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek. Biaya ini adalah biaya manajemen proyek, tagihan pajak, biaya perizinan, asuransi, administrasi, ATK, keuntungan atau profit. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagai penentu keberhasilan proyek harus memiliki kualitas, keterampilan, keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Perencanaan SDM dalam suatu proyek mempertimbangkan juga perkiraan jenis, waktu, dan lokasi proyek, baik secara kualitas maupun kuantitas. Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam rencana tenaga kerja adalah produktivitas. Satu, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, jumlah tenaga kerja pada periode yang paling maksimal. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap. Yang keempat, keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan jumlah peralatan yang dibutuhkan bergantung pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, durasi kegiatan. Yang kedua, kondisi lapangan, keadaan cuaca, efisiensi alat, kemampuan operator, kapasitas dan jumlah alat. Yang keempat, perencanaan penggunaan material. Perencanaan terhadap material dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan penggunaan material menjadi lebih efisien dan efektif, tidak terjadi masalah akibat tidak tersedia material pada saat dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan material sebagai berikut. Yang satu, kualitas material yang dibutuhkan menggunakan tipe tertentu dengan mutu harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi proyek. Yang kedua, spesifikasi teknis material merupakan dokumentasi persyaratan teknis material yang direncanakan dan menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan material. Yang tiga, lingkup penawaran yang diajukan oleh beberapa pemasok dengan memilih harga yang paling murah dan dengan kualitas material terbaik. Yang keempat, waktu pengiriman delivery menyesuaikan dengan schedule pemakaian material. Biasanya beberapa material dikirim sebelum pekerjaan dimulai. Yang keempat, pajak penjualan material menjadi beban bagi pemilik proyek yang telah dihitung dalam harga satuan material atau dalam harga proyek secara keseluruhan. Termin dan kondisi pembayaran kepada logistik material yang dilakukan harus disesuaikan dengan cash flow proyek agar likuiditas keuangan proyek tetap aman. Pemasok material adalah rekanan terpilih yang telah bekerja sama dengan baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan pada proyek-proyek sebelumnya. Ya, selanjutnya, gudang penimbunan material harus cukup untuk menampung material yang siap dipakai. Karena itu kapasitas dan lalu lintasnya harus diperhitungkan. Selanjutnya, harga material saat penawaran lelang dapat naik sewaktu-waktu pada tahap pelaksanaan proyek. Karena itu perhitungan eksalasi harga harus dimasukkan dalam komponen harga satuan. Selanjutnya, jadwal penggunaan material harus sesuai antara kebutuhan proyek dengan waktu pengiriman material pemasok. Penggunaan subschedule material untuk setiap item pekerjaan mutlak dilakukan agar tidak mempengaruhi ketersediaan material dalam proyek. Selanjutnya, pengendalian proyek. Setidaknya ada 3 langkah dalam proses pengendalian proyek. Yang pertama, menentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan.
Standar ini bisa berupa spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal yang kebutuhan sumber daya. Yang kedua, membandingkan performansi aktual dengan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal biaya dan spesifikasi performansi yang direncanakan. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi bila performansi aktual secara signifikan menyimpang dari yang direncanakan, tindakan koreksi yang dilakukan. Paksaan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian mutu, pengendalian waktu, dan pengendalian biaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.